Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Mendara selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Perhubungan, Pak Joko Sekdi, Pak Agus Bidang LLA dan Pak Happy di bidang untuk keselamatan. Di Nyuwun Sewu tidak asing semua, untuk kita sudah ada hubungan familiar keluargaan, dan saya nonton nuwun kalau Pak Mudakar untuk rapatnya bisa didisposisikan, jadi kita nanti diskusi kita insya Allah bisa tuntas. Jadi saya kalau beliaunya tidak hadir kan ya kita tetap tidak bisa maksimal. Pak Adin, Pak Sekdi dan Bapak Kabid perlu saya sampaikan bahwa undangan yang kita layangkan ke Dinas Perhubungan itu atas nama Ormas GJL, Pak Adin, Gerakan Jalan Lurus, dan saya sendiri ketuanya. Dan di sini memang yang kita undang itu GJL, tim media dan divisi hukum. Ada kegiatan setelah kita audiensi, misalkan kita sepakat untuk kegiatan ini kita riliskan, jadi tim media juga siap. Tapi kalau kegiatan audiensi dan sebatas untuk referensi demi kemajuan perhubungan atau dinas terkait, ya kita juga akan mengikuti. Nonton Pak Kadin. Perlu saya sampaikan di sebelah kanan saya ada Pak Tenggono, beliau divisi hukum PGL, dan dia juga punya LBH, juga punya lembaga yang berkaitan dengan sengketa persoalan tanah. Dan beliau juga kemarin maraton karena lintas Demak sama saya untuk menangani kasus restorasi Justip, tapi pihak tersangkanya masih dipidanakan, dan ini kita masih mengupayakan komunikasi dengan jajaran Polda karena sudah keluar uang dan kiranya itu anggota menerima uang RJ itu mau dipoto gitu ya. Dan saya akan di saat penerimaan Bintara itu sulitnya luar biasa, ini masih ada oknum yang terobos seperti itu. Harapan saya akan kita sampaikan ke jajaran Polda, jajaran Kapolres itu seperti itu. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Puji Daryana, dia juga GJL bidang humas, dan dia juga punya media Bayangkara Press. Pak Joko juga bidang humas GJL, dia juga punya media inspirasi, kalau ini aspirasi. Kalau saya sendiri di Serasi Jateng sama Kompas Lapangan, dan kita punya streaming Jateng TV channel. Bapak-bapak jajaran Disub yang saya hormati, baik untuk pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan pagi yang berbahagia. Saya berterima kasih atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa ditemukan di ruang Disub yang tempatnya cukup representatif, dan nanti ke depan bisa kita tindak lanjuti. Kemudian sebelum kita sampaikan untuk bapak-bapak yang ada di Disub bahwa kita sudah jadi agenda rutin untuk bisa audiensi dengan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan. Dan kebetulan kita media yang sudah tercover di Diskominfo, di binaan Diskominfo itu ada upaya menjalin komunikasi untuk mewujudkan asta cita yang ada di Grobogan. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan tidak memutus kebebasan kita dalam berekspresi di bidang pers, tapi dari katanya dengan hal-hal yang sekiranya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bupati, jajaran DPR, kita komunikasikan dengan baik. Jadi kita lebih cenderung untuk mengangkat berita-berita progres, kemajuan-kemajuan yang ada di Grobogan. Bahkan kemarin di saat refocusing kita juga ada upaya lah untuk teman-teman media jangan sampai dananya juga ikut dipangkas lah sakit. Dan kita sudah ketemu sama Pak Eko, juga alhamdulillah ada penandaan dana. Jadi kegiatan kita di media di 2026 tidak banyak berubah.
Selanjutnya saya izin untuk menyampaikan pada pertemuan pagi hari ini berkaitan dengan yang semarak kemarin, itu odol ya, overdimension atau overload, itu perkembangannya sampai di mana Pak Kadin. Dan tadi malam saya di medsos juga masih terjadi kemacetan panjang. Jadi kondisi jalur Semarang Blora itu apa sudah terurai atau kondisinya seperti apa, nanti boleh dijelaskan agar kita nanti bisa menjelaskan ke publik juga. Kemudian sebetulnya itu tuntutan dari armada itu kan apakah itu realistis gitu Pak, atau hanya memang itu hanya sebatas apa emosional yang dibesar-besarkan, atau memang mereka terlalu miris dengan regulasi yang terbaru atau undang-undang perhubungan yang direvisi itu mohon penjelasannya Pak Kadin, itu di item mana sehingga mereka sempat mengadakan aksi. Oleh karena mereka aksi kan otomatis ada sesuatu yang buat mereka kan dirugikan gitu kan. Nah, saya melihat kemarin kan pidananya yang terlalu berat gitu kan. Dan ada pengurangan atau ditonase itu yang mereka disanksi pidana, mohon penjelasannya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan PJU, apakah ada program PJU itu meteran itu Pak Kadin? Dan kemarin di desa juga saya ditanya belum bisa menjelaskan. Dan kalau warga memang dapat PJU tapi dibuat pola meteran, nanti meteran itu dibebankan ke lingkungan, mereka malah senang gitu kan. Kalau memang itu ada, tolong untuk desa Keranggan itu dikasih titik gitu kan. Nanti akan kita sosialisasikan ke pemerintah desa. Daripada yang terjadi di lingkungan dulu kan Padang tapi itu Spanyol, jadi merek Spanyol, Spalu nyolong gitu kan. Dan nyuwun sewu untuk judul itu bisa dicek Pak Adi. Itu saya melihat kan voltasenya itu di atas 8 itu yang sebelah barat itu kan terganggu, dan saya ada kecenderungan ya diingatkan kalau memang itu ada kecenderungan Spanyol tadi, Spalu nyolong, tolong diingatkan lah. Monggo lah teknisnya dengan hubungan sama PLN atau gimana, karena saya lihat di atas jam 8 itu kan lampu yang wattnya itu 50, 100 itu masih banyak nyala. Di sisi lain di belakang itu kan kondisi sekarang kan hematnya luar biasa, itu kan menimbulkan kecemburuan dan dampak di voltase kan jelas terganggu. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan PJU tadi sudah. Terus yang PJU tenaga surya Pak Adi, itu apakah untuk tahun ini PJU itu speknya itu masih ada, masih berlaku, atau cukup yang tahun-tahun kemarin? Karena saya melihat yang jalur di Danyang ke selatan itu banyak yang mati gitu kan. Apakah itu kurang biaya speknya, atau memang biaya perawatannya itu terlalu mahal tuh yang model penerangan tenaga surya matahari itu kemudian yang terus yang dari saya berkaitan dengan terakhir parkir itu apakah masih ada penambahan yang areal yang jenengan tadi sampaikan kan di jalur-jalur itu milik kabupaten, milik provinsi, itu apakah masih ada penambahan? Kalau misalkan masih ada, kita sebagai ormas, sebagai media akan menjembatani lah ke masyarakat sekitar yang mau bekerja di bidang tersebut. Terus nanti kita bantu caranya seperti apa. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan AMDAL Lalin Pak Adi. AMDAL Lalin itu perusahaan-perusahaan besar, terutama kawasan Harjowinangun itu, apakah semua sudah pakai AMDAL Lalin? Karena banyak warga segitu, terutama Pak Lurah Harjowinangun itu kan sering mengeluhkan gitu loh, apakah itu sudah ada AMDAL Lalin? Terutama kalau saya melihat langsung di Danyang itu yang rokok PT Sampurna, itu apakah sudah ada AMDAL-nya? Kalau itu malam itu ada kontainer besar juga itu di depan, itu pasti mengganggu lalu lintas. Apakah itu sudah kita ingatkan, dan dia memang minta maaf, seharusnya itu kan kontainer masuk ke dalam, tapi lebih efektif katanya di depan. Itu sering kita ingatkan satpamnya itu
itu jelas mengganggu sekali sampai kemacetan. Ada beberapa kontainer besar yang berhenti di depan PT Sampurna Rokok dan yang itu. Mungkin itu dulu yang dari saya. Kalau teman-teman mau menambahkan nanti setelah penjelasan dari Pak Adi, betul ya? Atau langsung ke Pak Adi? Sekalian dulu nanti panjang malu. Nah, betul ya. Betul saya.